Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Iran merilis video peluncuran sejumlah drone menargetkan situs strategis utama di Israel. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ben Gurion jadi salah satu target serangan. Militer Iran merilis video pada Sabtu pagi waktu setempat saat perang memasuki minggu kelima. Militer Iran menyatakan serangan dengan amunisi jelajah menargetkan ELTA, yakni pusat strategis elektronik dan radar perang. Target ini bagian dari sektor kedirgantaraan Israel di kota pelabuhan Haifa. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Iran akan hancur lebur jika Amerika sampai mengerahkan invasi darat. Pada Sabtu lalu, media Amerika Serikat Washington Post ini melaporkan Pentagon sedang menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran. Berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat. Rencana serangan darat ini bisa melibatkan pasukan operasi khusus dan pasukan infanteri konvensional. Sebelumnya, Saudara, ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. Circumstances where you'd send in ground troops, how are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's, I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility? Sementara itu, Saudara, USS Massachusetts secara resmi ini bergabung dengan armada angkatan laut di tengah perang dengan Iran. Kapal selam serang cepat dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Kapal selam ini diklaim berteknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Sementara itu, juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari bilang pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika. Ia menambahkan, serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apa-apa. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terus berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan belum ada tanda-tanda mereda. Justru konflik tambah panas dengan bergabungnya kelompok Houthi Yaman. Hal itu ditandai dengan meluncurnya rudal perdana dari arah Yaman ke Israel pada Sabtu 28 Maret lalu. Houthi mengungkap serangan itu menargetkan situs sensitif militer Israel di wilayah Palestina Selatan yang diduduki Israel. Houthi menegaskan operasi militer ini sebagai solidaritas kepada Iran. Tak hanya itu, operasi militer Houthi juga jadi dukungan kepada front perlawanan di Lebanon, Irak, dan Palestina. فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى
وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. Sementara itu, juru bicara pasukan pertahanan Israel bilang akan terus melanjutkan serangan ke Iran. Ia juga menambahkan bahwa Israel sedang berupaya untuk menghancurkan sepenuhnya kemampuan nuklir Iran. Namun Israel tidak membantah bahwa serangan besar yang dilakukan ada dampak kerugian untuk Israel. Namun itu harga sepadan yang harus diterima. לחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. Sementara itu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting bilang keterlibatan kelompok Houthi Yaman dalam perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memperluas arena konflik di Timur Tengah. Maka keterlibatan Houthi ini menandakan bahwa perang melebar secara geografis dari Livan ke Teluk lalu masuk lagi ke Laut Merah. Jadi serangan ini tidak lagi tidak lagi terpusat tetapi tersebar dan sulit diprediksi, sehingga ini akan mengakibatkan biaya pertahanan bagi Israel dan juga Amerika serta sekutunya akan meningkat secara eksponensial. Jadi ini dampaknya mereka akan terkuras biaya pertahanannya, terutama Israel, karena serangan Houthi itu ditujukan langsung ke Israel. Keterlibatan kelompok Houthi telah menambah kompleksitas baru pada perang yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran. Selain kelompok Houthi, Ukraina juga berusaha melibatkan diri dalam perang Iran Amerika Serikat Israel dengan menawarkan bantuan alat penangkal drone Iran kepada negara-negara Teluk dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Perang Amerika-Israel lawan Iran telah berdampak pada sebagian besar wilayah semenanjung Arab. Saudara, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tambah panas dengan bergabungnya kelompok Houthi Yaman di pihak Iran dan Ukraina yang menawarkan negara Arab Teluk sistem anti-drone Iran. Lalu seperti apa kekuatan Houthi yang terlibat dalam perang Iran, Amerika Serikat dan Israel?